已经跟以前不太一样了。你对这个宗门了解多少？派一个残疾人出场，反正我们都会有。看你这么急！气人了。德子不能聊红颜，难道颜值气息？好熟悉。Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-75. Animasi dalam video ini hanya sebuah ilustrasi untuk menyampaikan alur ceritanya. Sementara untuk versi Donghuanya akan tayang setiap hari Sabtu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Ketika pertandingan di hari kedua akan segera dimulai, suasana di dalam ruangan stadion masih mencekam seperti hari sebelumnya. Pasalnya dalam pertandingan hari pertama, Meng Hongchen berhasil mengalahkan satu persatu peserta dari Sekte Naga. Sehingga hal ini menunjukkan jika peserta dari Kerajaan Matahari Bulan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hari kedua merupakan pertandingan antara Sekte Tang melawan Sekte Naga Bumi. Masing-masing dari kedua tim diminta untuk memasuki ruang tunggu. Sementara peserta pertama yang akan bertanding diminta untuk naik ke atas panggung. Melihat salah satu anggota Sekte Tang berada di kursi roda, seketika membuat Pangeran Sutiantran merasa sedikit terkejut. Sementara Jushi yang mengetahui jika orang tersebut merupakan Yuho merasa sedikit khawatir. Namun Jushi dapat merasakan jika Yuho akan menciptakan sebuah keajaiban. Setelah anggota Sekte Tang berada di ruang tunggu, Susansi kemudian bertanya kepada Yuho apakah dirinya yakin akan mengikuti kompetisi. Mendengar pertanyaan tersebut, Yuho meminta kepada Susansi untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Yuho mengatakan jika dirinya tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah selesai mengatakan hal ini, Wang Dong'er kemudian mengantarkan Yuho naik ke atas panggung. Melihat kemunculan Yuho seketika membuat seluruh penonton merasa sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka jika Sekte Tang akan diwakili oleh peserta yang berada di kursi roda. Singkat cerita, ketika kedua peserta telah berada di atas arena, peserta perwakilan dari Sekte Naga Bumi terlihat meremehkan Yuho. Peserta tersebut meminta kepada Yuho untuk mengingat namanya jika dirinya bernama Su Sensu, orang yang akan mengalahkan Yuho dalam pertandingan. Sementara itu, di atas podium, Pangeran Sutiantran terlihat memerintahkan kepada salah satu bawahannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Yuho. Sementara Jushi mencoba menahan air matanya agar tidak terjatuh. Melihat kondisi Yuho saat ini, seketika menimbulkan pertanyaan di hati Jushi. Apa yang sebenarnya terjadi kepadanya? Kembali ke atas arena, pada saat ini kedua peserta telah berada dalam posisinya masing-masing. Sehingga juri mengatakan jika pertandingan telah resmi dimulai. Mendengar hal tersebut, 2 cincin jiwa berwarna kuning dan 3 cincin jiwa berwarna ungu secara bersamaan muncul di sekitar tubuh Su Sensu. Sesaat kemudian Su Sensu menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke arah Yuho. Melihat kejadian ini seketika membuat seluruh penonton merasa panik dan beranggapan jika Yuho akan segera berakhir. Namun di tengah kepanikan tersebut, jiwa Putri Salju kemudian keluar dari dalam tubuh Yuho. Sesaat kemudian Putri Salju mengeluarkan teknik jiwa atribut es tanpa batas. Melihat tubuh Su Sensu tiba-tiba membeku seketika membuat seluruh penonton tercengang. Bahkan seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua terkejut dengan kejadian yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian juri mengatakan jika pertandingan telah dimenangkan oleh Yuho. Setelah mengatakan hal ini, sang juri kemudian meminta perwakilan kedua dari Sekte Naga Bumi untuk naik ke atas panggung. Mendengar hal ini, peserta kedua dari Sekte Naga Bumi segera memasuki arena. Orang ini bernama Feng Ju.
Ketika pertandingan baru saja dimulai, Feng Zhu segera merilis kemampuan roh pelindung dan langsung melesat untuk menyerang Yu Hao. Menyadari hal ini, Putri Salju kemudian merilis teknik dinding es untuk memblokirnya. Meskipun Feng Zhu berhasil menghancurkan dinding es tersebut, namun Putri Salju segera merilis teknik atribut es tanpa batas, sehingga membuat tubuh Feng Zhu membeku. Dalam waktu singkat, Yu Hao berhasil mengalahkan 3 peserta Sekte Naga Bumi. Menyadari hal ini, Nan Qiqu kemudian berjalan memasuki arena dan menatap dingin ke arah Yu Hao. Nan Qiqu mengatakan jika dirinya mengetahui wanita kecil yang berada di samping Yu Hao merupakan roh pelindungnya. Oleh sebab itu, dirinya tidak akan menahan diri untuk menggunakan seluruh kemampuannya. Pangeran Su Tianran kemudian bertanya kepada Jushi, apakah orang tersebut merupakan ketua Sekte Naga Bumi. Jushi yang berada di samping Pangeran Su Tianran kemudian membenarkan pertanyaan tersebut. Jushi mengatakan jika orang ini bernama Nan Qiqu. Meskipun tim inti mereka tidak ikut serta dalam pertandingan kali ini, namun tim yang diketuai oleh Nan Qiqu merupakan tim yang paling kuat setelah tim inti. Pangeran Su Tianran kembali bertanya kepada Jushi, di antara mereka berdua, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Mendengar pertanyaan Pangeran Su Tianran seketika membuat Jushi merasa terkejut. Jushi mengatakan jika dirinya tidak mengetahui hal ini. Su Tianran mengatakan jika Yu Hao merupakan murid pertukaran tahun sebelumnya dan memiliki guru yang sama dengan Jushi. Bagaimana mungkin Jushi tidak mengetahui tentang kemampuannya? Ketika ingin menanggapi ucapan tersebut, Jushi secara tidak sengaja melihat seseorang memberikan selembar kertas kepada Pangeran Su Tianran. Jushi mengatakan jika dirinya hanya bertemu dengan Yu Hao kurang dari 1 bulan. Pada saat itu, selain Yu Hao merupakan seorang leluhur jiwa yang memiliki 4 cincin roh, Yu Hao merupakan seorang master roh yang memiliki roh pelindung ganda. Namun selama 2 tahun terakhir, dirinya tidak mengetahui perkembangan yang dialami oleh Yu Hao. Bahkan Yu Hao saat ini telah berada di kursi roda. Oleh sebab itu, dirinya tidak berani memastikan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Namun, Jing Hongchen tiba-tiba mengatakan jika mereka tidak bisa membiarkan Yu Hao kembali ke Akademi Shrek. Setelah kompetisi berakhir, mereka harus menyingkirkannya. Mendengar pernyataan ini seketika membuat Pangeran Su Tianran merasa sedikit terkejut. Apa yang membuat kepala aula kebajikan berani mengatakan hal ini? Jing Hongchen mengatakan jika Yu Hao tidak hanya berbakat namun pintar dalam menciptakan sebuah alat jiwa. Menurut informasi dari kedua cucunya, jika dalam kompetisi kali ini, Yu Hao tidak bertanding mewakili Akademi Shrek, melainkan mewakili Sekte Tang. Sebelumnya, Yu Hao merupakan bagian dari anggota tim Akademi Shrek yang berhasil meraih juara kompetisi. Namun pada saat itu, Yu Hao belum memiliki 3 cincin roh. Selain memiliki roh pelindung ganda atribut es tanpa batas, Yu Hao juga berhasil melarikan diri dari kejaran Long Xiaoyao. Mendengar penjelasan tersebut seketika membuat Pangeran Su Tianran merasa terkejut. Dia tidak pernah menyangka jika orang yang pernah bertaruh dengan Long Xiaoyao sebelumnya merupakan Yu Hao. Kembali ke atas arena, Yu Hao dan Nan Qiqu sudah bersiap untuk melakukan mode baku hantam. Sementara para petinggi kerajaan matahari bulan lainnya semakin tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Yu Hao. Setelah juri menyatakan jika pertandingan telah resmi dimulai, Nan Qiqu segera merilis kemampuan roh pelindung. Sesaat kemudian melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyerang Yu Hao. Menyadari serangan tersebut, Yu Hao kemudian memblokirnya menggunakan tangan kristal es. Meski Yu Hao berhasil memblokirnya, namun hal ini membuat Yu Hao merasa sedikit terkejut. Yu Hao tidak menyangka jika teknik jiwa Nan Qiqu mampu membuat kristal esnya mencair. Sebagai pengguna atribut es tanpa batas, Yu Hao belum pernah melihat atribut api yang mampu mengalahkan atribut es miliknya. Memikirkan hal ini, Yu Hao kemudian menyadari sesuatu. Jika roh pelindung Nan Qiqu bukanlah atribut api, melainkan memiliki kemampuan pemusnah, Yu Hao kemudian beranggapan, mungkinkah roh pelindung Nan Qiqu merupakan roh pelindung naga jahat?
Selain memiliki atribut pemusnah, roh pelindung naga jahat juga memiliki keterampilan serangan jarak jauh. Sementara Nan Kikyu merasa di atas angin melihat keterkejutan di wajah Yu Hao. Tak lama kemudian, Nan Kikyu kembali melepaskan teknik jiwanya dan menargetkan Putri Salju. Namun, Nan Kikyu tidak menyangka jika Putri Salju dapat dengan mudah menghindari setiap serangan yang dia lepaskan. Yu Hao kemudian melepaskan kejutan serangan mentalnya tepat ke arah Nan Kikyu, sehingga membuat serangan ketiganya meleset dan menciptakan sebuah ledakan. Ketika Nan Kikyu kehilangan sedikit kesadarannya, Nan Kikyu kemudian bergumam di dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Nan Kikyu tidak menyangka jika penglihatannya sedikit terganggu. Meski tidak dapat melihat dengan jelas, namun Nan Kikyu dapat merasakan posisi Yu Hao saat ini, sehingga Nan Kikyu segera mengaktifkan kemampuan ketiga, teknik domain pemusnahan berantai. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar menghantam ke arah Yu Hao serta Putri Salju. Menyadari jika Yu Hao tidak berada dalam jangkauan serangannya, seketika membuat Nan Kikyu merasa terkejut. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini disebabkan oleh serangan mental yang dilepaskan oleh Yu Hao sebelumnya? Tidak berselang lama ketika Nan Kikyu mengatakan hal ini, Yu Hao kemudian mengungkapkan posisinya saat ini. Di tengah baku hantam, Nan Kikyu akhirnya mengerti kenapa dalam pertandingan sebelumnya Yu Hao dapat dengan mudah mengalahkan seluruh anggota timnya. Menyadari hal ini, Nan Kikyu kemudian menghantamkan kakinya ke tanah dan melesat untuk menyerang Yu Hao. Menyadari hal tersebut, Putri Salju kemudian terbang ke arah Yu Hao dan melepaskan atribut es tanpa batas. Melihat serangan tersebut, Nan Kikyu kemudian merilis roh pelindung kedua untuk memblokirnya. Sesaat kemudian, Nan Kikyu merilis teknik cakar naga untuk mencengkram tubuh Putri Salju. Meski pada awalnya Nan Kikyu berhasil mengalahkan Yu Hao, namun hal mengejutkan terjadi, di mana Putri Salju dapat menghancurkan teknik tersebut. Sesaat kemudian, Putri Salju kembali ke dalam tubuh Yu Hao karena telah kehabisan kekuatan roh. Melihat Nan Kikyu terkejut, Yu Hao kemudian menjelaskan, di mana teknik yang digunakan oleh Putri Salju merupakan salah satu dari 3 teknik terkuat yang dimiliki oleh Permaisuri Es, disebut sebagai telapak tangan Putri Salju. Mendengar penjelasan tersebut, Nan Kikyu tidak menyangka jika makhluk spiritual Yu Hao merupakan makhluk spiritual terkuat yang pernah dia temui selama ini. Bahkan makhluk spiritual tersebut memiliki kesadaran untuk menghancurkan teknik domain pemusnah miliknya. Namun tanpa adanya makhluk spiritual tersebut, Nan Kikyu beranggapan jika Yu Hao pasti tidak akan mampu untuk menghadapinya. Namun Yu Hao meminta kepada Nan Kikyu untuk tidak menyombongkan diri. Pasalnya kompetisi belum berakhir, sehingga kemenangan belum dapat ditentukan. Mendengar hal ini, Nan Kikyu kembali mengatakan jika dirinya akan segera mengakhiri pertandingan. Tidak berselang lama setelah mengatakan hal ini, roh pelindung keempat Nan Kikyu kemudian bersinar. Sesaat kemudian sebuah tangan pemusnah melesat ke arah Yu Hao untuk mencengkramnya. Menghadapi serangan tersebut, Yu Hao kemudian menggunakan cakar beruang emas untuk memblokirnya. Melihat Nan Kikyu tidak lagi dapat melanjutkan pertandingan, juri kemudian memutuskan jika pertandingan dimenangkan oleh Yu Hao. Yu Hao kemudian bertanya kepada Nan Kikyu apakah dirinya bersedia bergabung dengan Sekte Tang. Jika Nan Kikyu bersedia bergabung, maka Sekte Tang akan menyambut kedatangannya. Terlebih lagi, jika Nan Kikyu mempelajari teknik rahasia Sekte Tang, maka teknik jiwa Nan Kikyu akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya.